Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Sadaqallah. Yang hormati Bapak Pengurus Masjid, ini alim ulama, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kemudahan kita bangun, kita datang ke masjid ini dan kita baru selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu jadi amal soleh dan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Bisa beribadah itu kan nikmat ya Bu ya. Karena banyak Bapak Ibu yang Allah, orang yang Allah beri kesehatan tapi tidak bisa beribadah. Ada yang Allah beri kesempatan lapang hatinya tapi juga tidak bisa beribadah. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu kan mengulang-ulang. Setiap aktivitas kita itu kan diulang. Lalu di malam lalu, tanggal lalu lah balik. Di kemalam kan lalu je kan. Ada yang tak kabar lalu? Tidak ada. Jadi pada umumnya aktivitas yang kita lakukan itu berulang-ulang. Makan, kan sejak ketik makan ya. Sampai kini makan juga. Ada yang berhenti makan. Nyuci sen boleh berulang juga. Pembini dan boleh berulang. Itu yang lainnya boleh berulang. Jadi kalau pembini ada boleh ulang saja. Bapak Ibu, kajian subuh kita pada malam ini tentang mengenal diri. Kajian itu kita ambil dari kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Kimia Sa'adah. Kitab Kimia Sa'adah itu Bapak Ibu adalah kitab penyederhanaan dari kitab utama karya monumental beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Jadi disederhanakan oleh beliau dalam sebuah kitab yang bernama Kimia Sa'adah. Dan di situ beliau menjelaskan tentang
tiga sifat yang ada pada diri manusia. Ada yang buruknya, ada yang baiknya. Itu perlu kita pahami Bapak Ibu, agar setiap manusia itu mengenal akan diri. Orang yang tidak kenal dirinya, tentunya tidak kenal siapa sekali. Maka dalam kehidupan kita tu banyak orang yang tidak kenal Tuhan, yang kerana tidak tahu siapa diri. Malah ada orang yang lupa diri. Dia lupa diri itulah pun tidak pernah sama sekali berupaya untuk mengenal siapa Tuhan, siapa Allah, dari mana berasalnya. Karena memang tidak tahu dan tidak kenal, bahkan lupa kepada diri. Maka salah satu upaya untuk mengenal diri kita itu adalah dengan memahami sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ada tiga sifat Bapak Ibu yang itu asal nama manusia. Ada ketiga sifat itu pada diri. Pertama namanya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah itu sifat kehewanan, sifat kebinatangan. Dan itu ada pada diri kita. Apakah manusia itu hewan? Iya. Dalam ilmu mantik itu saya al-insanu hayawan mantik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi bedanya awak jadi hewan apa? Ecik itu saja. Berpikirnya. Berarti berpikir semua. Jadi berpikir itulah. Jadi kita itu memang dikatakan hewan, tapi jenis hewan yang berbeda. Hewan yang berpikir. Jadi dan itu menjadi salah satu perbedaan yang nyata antara kita dengan makhluk yang bernama hewan. Besok kita akan sampaikan apa karena perbedaan itu banyak hal, banyak keuntungan yang didapat oleh manusia karena berpikir tadi. Ketika berhenti berpikir, karena manusia tidak berpikir akan yang baik, akan yang buruk, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sifat bahimiyah itu, sifat kehewanan itu ada pada diri kita. Apa ciri dari sifat bahimiyah itu? Banyak sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Contoh, hewan itu Bapak Ibu, kebahagiaannya adalah kalau perutnya kenyang selesai gitu. Ya Pak? Kenyang selesai gitu. Demikian. Nah, ada tak orang yang mau itu? Oh. Lalapih makanlah. Jadi hidupnya hanya untuk makan untuk hidup. Dan itu yang disindir oleh Buya Hamka. Ya, kalau hidup untuk makan saja, hewan makan ya. Maka Bapak Ibu, ini menjadi sifat yang pertama yang ada pada diri kita. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya nyalah happy, nyalah bahagia, ya, kalaulah makan bisa makan, lebih makan. Ya. Nah, itu berarti sifat hewan tadi mendominasi hewan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, sifat hewan yang kedua itu adalah memperturutkan hawa nafsu, rakus, tamak,
Ibu pernah kapok ke kebun binatang dia mau pisang kayak waktu binatang itu kata sampai monyet dia kalau nak dia dapat pisang sih tangannya ikut ambil aja lagi kakinya siapa aja lagi bisa aja ambil lagi tuh. Nah, apakah manusia juga punya sifat seperti itu? Ya. Manusia juga punya sifat seperti itu. Robo, bagus, dan cenderung memperturutkan buat nafsu. Punya nafsu boleh dan wajar sebagai manusia. Yang tidak boleh kan memperturutkan. Tidak boleh itu memperturutkan. Justru kalau tidak ada nafsu, tidak ada tantangan. Dengan ada nafsu itu kita diminta oleh Allah agar kita bisa mengendalikan. Nah, akal tadi itu salah satu fungsinya itu. Di samping agama yang paling penting. Jadi kalau orang lah memperturutkan hawa nafsu itu efeknya banyak. Banyak. Dan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah banyak menjalihkan contoh-contoh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Dan akhir hidupnya pun tragis. Fir'aun. Tak ada kita yang kenal Fir'aun. Kenal bu? Dia kenal punya Fir'aun. Lain. Bila kenalan. Kenapa Fir'aun? Contoh yang diberikan oleh Allah, sosok manusia yang memperturutkan hawa nafsunya kepada pangkat dan jabatan. Tragis tidak hidup. Tragis, sasik. Korun. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya kepada haratu. Tragis hidupnya. Nala jalih itu pelajari, itu pahami, itu dana. Bahwa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu tragis hidupnya dan itu. Ketika mentadaburi Al-Quran itu, memahami, membaca, tetapi tidak ingin menjadi orang yang seperti itu. Tidak ingin kita menjadi pengikutnya Fir'aun. Tidak ingin kita menjadi pengikutnya Qarun. Karena orang-orang yang seperti itu hidupnya tragis. Jadi memperturutkan hawa nafsu itu dilarang oleh agama ini. Contoh sederhana Bapak Ibu ya. Nikah itu kita karena punya nafsu kan disuruh nikah dalam rumah. An-nikahu sunnah. Man raghiba an sunnati falaysa. Nikah itu sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa. Nikah itu disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Justru tidak menikah, tidak boleh. Menikah sekerajo adalah boleh. Ya, gila babi ini saja, tidak boleh. Itu yang mempertukan awak nafsu. Tidak babi ini, tidak boleh. Amun itu kesimpangan agama Bapak yang menjaga. Lalu apa akibat dari orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu? Pertama, orang yang memperturutkan hawa nafsu itu akan mempengaruhi kepada spiritualitasnya, keagamaan, rasa keberagamaan itu. Orang kalaulah hidupnya memperturutkan hawa nafsu, rasa syukurnya kurang. Karena tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Maka Bapak Ibu, di dalam surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Jasiyah, ayat yang ke-23, surah yang ke-45, baik bisa buka itu.
Surah Kafir 25 ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kata Allah? Tahu enggak kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Coba, luar biasa. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalaulah hawa nafsu Tuhannya, itu siapa? Itu budaknya, nih. Ya, itu budak. Nah, kalaulah budak, tentu harus ikut apa perintah Tuhan. Dan itulah yang terjadi, Bapak. Banyak orang pagi-pagi, pagi kalam, pulang kalam. Apa yang dicari, Pak? Piti. Mencari rezeki. Indah sempat beribadah. Kerajaan itu yang lari. Bangun piti, mencari kekayaan. Pagi kalam, pulang kalam. Akan aneh dan itu. Mencari rezeki, tapi indah dakik tu orang yang magi rezeki. Ya, mencari rezeki namanya. Tapi indah dakik do yang magi rezeki. Justru tambah jauh. Makanya orang yang hidup umur itu seperti itu juga. Habis untuk memperlukan hawa nafsu. Apa akibatnya Bapak Ibu? Akibatnya wa adallahu Allahu ala ilmin. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsu itu hidupnya akan sesat. Itu contoh yang kita bacakan di awal tadi. Fir'aun ya, mati dalam kesesatan. Qarun mati dalam kesesatan. Takut baik kalam pulang kalam. Ibu rumah surah kalam dari mati. Apa akibatnya Bapak Ibu? Wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Idenya sasik, Allah khatam, Allah kunci pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Dan tidak hanya pendengarannya yang Allah kunci, hatinya yang Allah kunci, tapi juga Allah menjadikan penutup pada matanya. Maka wajar begitu. Orang kalau hidupnya lah memperturutkan hawa nafsu, tak tentu mayang bana. Tak tahu. Ingat Bu, itu adalah sifat hewan. Jadi kalau orang, manusia lah punya sifat hewan, buasnya luar biasa. Buasnya tadi karena Allah sasikkan itu. Allah kunci pendengarannya, Allah kunci hatinya, dan Allah lagi penutup pada mata. Kalau ibu punya kambing, ya, kalau dilapian kambing itu, tahu ndak inyong, iko pucuk ubi orang lain, ya, iko yang boleh dimakan, tahu ndak? Ndak tahu. Ledo mato kambing tu, lain, ada mato ya, talingonya lain, tapi bandanya ndak tahu. Banak tahunya iko kalau dimakan ke enggak. Ini hewan kan? Karena hewan gitu. Nah Bapak Ibu, manusia kalau sudah punya sifat kehewanan itu, sifat kebinatangan itu, memperturutkan hawa nafsu, maka sama aja hewan tadi. Wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi, itu tidak ada ya. Tidak tahu yang punya orang. Sado punya awak, betul. Jadi rasa syukurnya sudah hilang. Bila nyo berhenti nyo ada yang mudik ke Bapak Ibu, cek-ceknya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang menunjukkan hawa nafsu itu memakan cinta.
Kamu di Firaun tadi sulit mati. Matinya bukan ada. Perlu berarti. Korun pun seperti itu. Jadi dunia aku sampai mana? Ibu ya, kayu ibu, kayu itu banyak nanto ini pakai, kan tak boleh bawa, dah mati. Apa yang kita utamakan adalah bagaimana kita beribadah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Akibatnya adalah spiritualitas. Yang kedua, dampak dari orang yang memperturutkan hawa nafsu itu berpengaruh kepada psikologis kejiwaan orang-orang yang melakukan yang korupsi, yang tidak punya ilmu, yang mali, yang cari kekayaan yang tidak benar. Itu sesungguhnya psikologisnya akan terganggu. Hidupnya tidak tenang. Tenang ibu punya orang nabi. Kalau hewan tadi makan punya orang tidak tahu, wajar. Karena tadi itu tidak punya akal kan. Kita punya akal. Ketika akal itu berfungsi untuk membedakan itu punya awak, itu punya orang. Nah, itulah Bapak Ibu, kontak ke jiwa kita itu ada. Pasti kita akan gelisah, tak tahu. Dan lebih bahayanya lagi, banyak orang-orang yang stres, stroke. Karena orang yang memperturutkan hawa nafsu itu target hidupnya tinggi. Keinginannya tinggi banget. Ketika tidak tercapai itu, rayu ini target jawaban di 1 miliar. Tidak tercapai, stres. Dan itu usah target, karena awak. Kerajaan itu kan tahun sawo, badoka. Tidak usah target nanti jawaban banyak. Kita target aman itu tidak lagi itu. Ketika itu tidak tercapai itu, jiwa kita rusak. Dan tidak hanya berpengaruh terhadap psikologis itu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu juga merusak hubungan sosial. Dibenci oleh masyarakat. Kambing tadi kalau makan punya ibu, makan tubi, belang dah ibu. Baik batu lah. Kambing tu. Boleh orangnya punya awak dan biarnya. Ratus orang atau nyonya. Rusak tak kita? Tak. Jadi bahan ujian mana? Ini kalau itu yang mulai itu kamu saji tidak pernah. Itu contoh itu dah tampil lagi. Nah, siko nggak ada. Kau ada nanti. Nah, yang kambing Bapak Ibu, dampak dari orang yang memperturutkan hawa nafsu itu berpengaruh terhadap fisik. Jadi tidak hanya spiritual, tidak hanya psikologis, tidak hanya hubungan sosial, ternyata juga bisa merusak kepada fisik. Contoh, orang kalau terlalu banyak makan, itu melemahkan badan, melemahkan fisik. Malah beribadah. Maka Rasulullah itu kalau berbuka, tapi tak banyak-banyak. Jika sahur, kalau berbuka tu, baru saya Allah mendasih aku berbuka pelak cibian. Terus sembahyang maghrib. Kadang tak sembahyang maghrib dulu. Sudah pola berbuka nasi 2 piring. Alam 2 piring tu pola 1 piring nasi 2 piring. Lalu sembahyang lepas, dia sang tahu keperangan. Malih. Itu kadang-kadang lama lembak menggarik kaki, menggarik badan supaya sebanyak batu. Dipakai kan.
Jadi orang kesehatan itu paham, kamu tidak boleh makan banyak. Sahur sampai 2 piring, sahur 2 piring. Tidak subuhnya tu, kan tua. Dan itu melemahkan juga. Jadi maka Bapak Ibu, Rasulullah itu kan sangat menjaga pola makan dia. Sehingga badan Rasulullah itu six pack, itulah istilah ini saya. Ancang. Kalau kita badan kita tidak six pack, zero pack. Ya kan? Zero pack. Bahkan karena banyak, lalu banyak makan. Ya, tidak six pack, ya, zero pack. Tak tentu yang boleh. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, sifat sifat zahiriyah. Yang kedua, namun sifat syaitaniyah. Sama bahaya. Kalau sifat bahimiyah tadi, sifat kehewanan yang ada pada diri kita, maka yang kedua itu sifat yang ada juga pada diri kita, sifat syaitaniyah. Apa sifat syaitaniyah itu? Penutup, suka bohong, ya. Kan dia suka bohong, dia panuto, dia tidak jujur, kan itu bahkan berani bersumpah palsu. Itu yang perangai setan. Kalau tidak itu, tidak terusir Nabi Adam dari surga. Kan dia sumpah itu, sumpah wadah makan buah kuldi, kekal aku namu sebuah kuldi. Itu ada. Jadi kalau ada orang yang raja mengicu aku, itu tanda pada dirinya langgam sifat setan. Mengicu dia raja. Mak lelok kau mak nama jago, elok kau mak lain. Badi dalam tidur elok kan. Itu sifat setan. Jadi, Bapak Ibu, kedua sifat tadi itu kita pelajari, kita pahami, kalau untuk kita amalkan. Tapi itu kita hindari. Orang yang setelah diberitahu tapi tidak mau mengamalkan, itu orangnya. Nah, yang ketiga, sifat yang ada pada diri manusia itu adalah sifat malakiyah. Nah, itu lawan dari sifat-sifat satu dulu tadi, sifat bahimiyah dan sifat syaitaniyah. Nah, Bapak Ibu, ketiga itu ini ada pada diri kita. Cuman yang lebih dominan adalah masing-masing kita akan berbeda. Orang yang dikenal akan dirinya, maka yang akan muncul itu adalah sifat-sifat malakiyah. Apa itu sifat malakiyah itu? Ya, jujur, hidupnya zuhud, tawakal, keraguan elok saja. Lawan dari sifat-sifat yang buruk tadi. Nah, kalau sifat hewan tadi kecintaannya adalah suka makan, gitu ya, dan lain sebagainya itu, maka kebahagiaan sifat malakiyah itu adalah ketika itu semakin dekat dengan Allah. Aku terasa dengan Ibu merasakan tak kalau kita rajin sholat, gitu ya, terasa tidak ada kontak yang begitu akrab dengan Allah? Terasa. Jadi kalau orang yang betul-betul menghayati sholat itu terasa. Nah, itu tiga sifat Bapak Ibu. Nah, jika ada sifat-sifat yang buruk itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, dalam kajian tasawuf itu Bapak Ibu ada namanya takhalli. Bapak Ibu paham ya? Takhalli, tahalli, dan tajalli. Nah, apa itu takhalli? Takhalli itu adalah mengosongkan diri kita itu dari sifat-sifat yang buruk tadi. Kalau kita contohkan samu itu apa-apa memberasiakan bak mandi di rumah. Nah, kita berasakan mandi bak caranya, ya kita
dikeluarkan dulu ya, air yang kumuh itu dikeluarkan, lalu digosok, dibersihkan. Itu namanya tahal. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita berahsiakan itu adalah jiwa kita. Kita yang banyak yang kita berahsiakan gini apa? Zahir apa batin? Zahir. Baak kulit supaya kinclong gitu ya, kulit ibu ya. Kalau apa wajah kau bersinar berasih kan, macam-macam lah make up kan, macam-macam make upnya, macam-macam perawatannya itu, sampai ke kuku-kuku bagaimana, apa namanya pedikur ya, maka ibu tahu kan, sado, tapi itu adalah perawatan yang sifatnya fisik, zahir yang kita rawat. Yang kita berhasilkan itu mandi setiap hari 3 kali. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk membersihkan yang batin. Nah, membersihkan yang batin itu dengan cara tahalli. Kalau kita mau memasukkan yang bersih, maka yang kumuh-kumuh harus dikeluarkan. Takhalil, diberasihan satu sifat dengki, hasad, hasud, pagunjang orang lain, lobo, tamak, ragu, suku bantu. Sadono sifat-sifat bahimiyah dan syaitaniyah itu dikuras habis. Kalau inilah berhasil, baru kita lakukan namanya tahalli. Baru diisi dengan sifat-sifat yang baik. Nah, ketika kita tidak memberasiahkan, tidak melakukan tahalli, diisi juga yang terjadi Pak. Kan bercampur jadinya. Bercampur yang kumuh jadi yang berasih. Itu yang banyak terjadi. Ya. Sembahyang lain juga, korupsi jalan juga gitu. Sembahyang lain juga, baduto lain juga. Baru saja sembahyang zuhur berjamaah, sudah sembahyang zuhur, ada orang balik. Mak, balik ko 1 kilo, balik ko 2 kilo. Dalam 1 kilo 2 kilo itulah macam buah. Yang buah ada yang baru bisa terjadi karena kita tidak melakukan yang tahap satu. Jadi ketika yang kumuh itu masih ada, kita isi juga makanya kita sering mencampur. Kadang dalam bulan yang elok, ya, ketika ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik, kita juga melakukan. Nah, itu bisa diantisipasi ketika kita betul-betul melakukan yang namanya tahalli. Jadi kalau adalah berasid, baru kita lakukan tahalli. Diisi. Nah, kalaulah berasiah lalu diisi dengan sifat-sifat yang baik, ya, dengan sifat jujur, amanah, rajin, taat beribadah, buat ihsan pada orang lain. Kalau itulah kita lakukan, maka yang adoh itu naik itu adalah yang ayat itulah berasiah. Nah, barulah kita bisa masuk ke yang ketiga, yaitu tajalli. Bapak Ibu, kalau orang berasiah dulu lagi beribadah, ya, maka apa istilahnya? Kecantikan lahir batin itu terlihat. Buruh banalah bantuan, tapi senang orang memandangnya itu. Senang. Baru karena mukanya berasiah itu tidak di make up, tapi di ayu nampak.
terpancar cahaya di wajahnya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, yang kita perancang hanyalah yang zahir saja, yang batin indah, contohnya gagah banawa, malih orang celewa, bangkuk dia gagah, bangkuk dia rancak, orang yang betul je lah. Baru karena kita hanya fokus kepada kecantikan di luar saja, zahir saja, tapi batin tidak kita perbaiki. Aku itu penting Bapak Ibu, bahwa setelah kita mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan, dari sifat-sifat yang tercela tadi, kita isi dengan sifat-sifat yang baik, aku barulah muncul. Orang kalau sudah sampai kepada tahap tajalli, hubungannya dengan Allah itu dekat. Allah permudah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu barang yang luar biasa. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk membersihkan diri kita agar kita bisa berkomunikasi dengan yang Maha Bersih. Kenapa? Allah itu bersih, maka kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah, maka hati kita juga harus dibersihkan. Nah Bapak Ibu, salah satu upaya kita untuk membersihkan diri itu adalah dengan banyak zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau banyak berzikir, solat itu ya zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingat. Jadi solat itu ya zikir. Jadi yang tidak hanya subhanallah, alhamdulillah, solat itu termasuk. Maka orang yang benar solatnya itu akan semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zikir membersihkan hati itu, tapi juga memperbanyak istighfar. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita berupaya semaksimal mungkin menerapkan, mengamalkan sifat-sifat malakiyah, mengajukan hal yang elok, Allah permudah segala urusan kita, karena memang ada kebahagiaan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika kita tetap membiarkan sifat-sifat syaitan dan sifat-sifat kehewanan ada pada diri kita, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita isi diri kita dengan sifat-sifat malakiyah, maka keberuntunganlah yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari sastra Iya. Udah. Mungkin halo, assalamualaikum. Ini kan kenapa hidupin lagi? Aku mana matinya?